Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhairani Siregar dengan NIM 0308221019. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Rina Devianti, SSMPD. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di sini saya akan membahas tentang analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa secara umum adalah sistem lambang, bunyi, ujaran yang digunakan untuk berkomunikasi oleh masyarakat. Bahasa menurut KBBI adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian, perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi sebagai alat komunikasi. Bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Contoh penggunaan kata baku dan tidak baku. Contoh yang pertama itu adalah ketika kita sedang melintasi jalan raya, kita sering menjumpai kata-kata atau kalimat seperti apotik media farma, apotik sehat, dan sebagainya. Padahal dalam bahasa Indonesia, kata yang benar adalah apotek, bukan apotik. Karena dalam bahasa Indonesia, apotek adalah tempat untuk menjual dan meramu obat berdasarkan resep dokter, serta memperdagangkan barang-barang medis. Nah, kemudian contoh yang kedua, ketika mendekati Hari Raya Idul Adha, sebagian masjid atau tempat-tempat tertentu ada spanduk yang bertuliskan Selamat Hari Raya Idul Adha atau kata-kata yang bertuliskan hewan kurban. Nah, tulisan di sini menggunakan kata ki, bukan ka. Dalam bahasa Indonesia yang benar adalah kurban, bukan kurban. Karena dalam bahasa Arab, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kurban persembahan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa unta, domba, dan lain sebagainya sebagai ketaatan muslim kepada Allah. Kemudian contoh yang ketiga, ketika kita di jalanan sering kita lihat tulisan praktek umum dan lain sebagainya. Di sini tertulis kata praktek, padahal yang baku dalam bahasa Indonesia yaitu praktik, bukan praktek. Karena praktik dalam bahasa Indonesia melakukan teori ataupun hasil kerja nyata terhadap sesuatu yang sudah dipelajari. Kemudian penggunaan kata di yang dipisah dan digabung. Kata di ditulis pisah dengan kata lain apabila penggunaannya sebagai kata depan atau preposisi. Dikutip dari buku Bijak Berbahasa Indonesia, Teori dan Aplikasi tahun 2020, karya Rise Purnama Dewi, semua kata depan seperti di, ke, dan dari yang menunjukkan tempat atau waktu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya.
Contohnya seperti kata di luar. Ditulis serangkai padahal seharusnya dipisah karena kata luar merupakan kata yang menunjukkan tempat. Jadi seharusnya yang benar itu di luar, bukan di luar. Kemudian yang kedua, penulisan kata di yang digabung atau ditulis serangkai. Seperti contohnya kata dikunci ditulis dipisah padahal seharusnya digabung karena kata di yang ditulis digabung atau ditulis serangkai apabila kata tersebut merupakan kata kerja. Karena kata kunci merupakan kata kerja pasif, oleh karena itu ditulis serangkai atau ditulis digabung. Jadi yang benar itu dikunci, bukan dikunci. Kita telah membahas pentingnya penggunaan bahasa yang benar di kehidupan kita sehari-hari. Saya berharap bahwa penjelasan dan contoh yang saya berikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang betapa pentingnya menggunakan bahasa dengan benar dalam berkomunikasi. Jadi, saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian semua bahwa penggunaan bahasa yang benar tidak hanya mencakup tata bahasa dan ejaan yang tepat, tetapi juga melibatkan pemilihan kata yang tepat serta menjaga kejelasan dan keakuratan komunikasi. Sebagai penutup, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk lebih peduli terhadap penggunaan bahasa yang benar di kehidupan kita sehari-hari ya. Dan dengan berbicara dan menulis bahasa yang baik dan benar, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, menghargai keanekaragaman budaya, dan menghormati nilai-nilai yang ada. Jadi, mari kita sama-sama mengutamakan penggunaan bahasa yang benar dalam setiap interaksi kita ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.